Saudara, syarat penerimaan peserta didik baru PPDB ditetapkan oleh pusat alias Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota. Di Jakarta, kami mencatat ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah syarat inklusi yang tidak dimiliki banyak daerah di luar Jakarta. Kuota atau jatah inklusi ini membuka kesempatan bagi siswa dengan keterbatasan. Mereka sebelumnya bersekolah di sekolah luar biasa, SLB. Atas hal ini, apresiasi layak diberikan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu perbedaan kedua adalah soal zonasi. Jika sebelumnya zonasi dilakukan berdasarkan domisili rumah ke sekolah, namun untuk DKI Jakarta dihapus, diganti dengan domisili di wilayah kelurahan atau bahkan kecamatan yang sama. Masalah muncul kemudian karena siswa yang mendaftar di satu kelurahan atau kecamatan banyak, sehingga otomatis akan terseleksi melalui usia yang lebih tua. Karena hal ini, ramailah aksi unjuk rasa hingga saat ini di ibu kota. Harus diulang! Beberapa hari ini kita lihat. Lalu saudara, bagaimana proses penerimaan peserta didik baru PPDB di luar wilayah DKI Jakarta? Berikut informasinya. Tak hanya Jakarta, sistem penerimaan siswa baru 2020 juga menuai polemik di sejumlah daerah. Orang tua murid juga memprotes seleksi jalur zonasi. Meski sama-sama kisruh jalur zonasi, namun berbeda masalah dengan Jakarta. Di Karo, Sumatera Utara misalnya, banyak ditemukan tempat tinggal alias domisili palsu. Itu ada yang rumahnya jauh dari sekolah itu diterima, sementara yang dekat rumahnya itu tidak keterima. Jadi ini semua kami duga ada praktek-praktek penggunaan surat domisili yang fiktif ataupun yang palsu. Masalah yang sama juga terjadi di Solo, Jawa Tengah. Gubernur Ganjar Pranowo pun bicara. Memang terkonfirmasi banyak menggunakan SKPD yang terindikasi tidak benar. Yang kedua, ada 17 kecamatan yang memang tidak ada SMA-SMK negeri. Ini memang cukup problem, kasihan, termasuk tempat lahir saya di Tawangmangu. Maka kita carikan solusi untuk sekolah jarak jauh. Bagaimana agar semua kisruh ini bisa dihindari? Seperti apa solusinya? Saudara, saya datangi salah seorang peneliti dan juga pengamat pendidikan, Indra Harismiaji. Terima kasih Mas Indra. Halo Mas Aiman. Apa yang terjadi khususnya di Jakarta? Karena Jakarta yang paling keras penolakannya. Kita tahu bahwa demo unjuk rasa di beberapa daerah, tapi Jakarta yang paling besar. Sebetulnya bukan yang paling besar sih. Di daerah-daerah lain dari 2017, saya selalu menghadapi kondisi demo yang seperti ini. Jakarta belum pernah demo karena selama ini melanggar Permendikbud. Jakarta melanggar Permendikbud dari? Melanggar Permendikbud kenapa? Dari 2017 harusnya nggak pakai nilai, tapi PPDB-nya masih pakai nilai. Baru tahun ini yang nggak pakai nilai, itulah bikin orang heboh. Jadi di mana-mana, tahun lalu tuh Surabaya. Begitu Surabaya berubah menjadi tidak pakai nilai, kan heboh Surabaya. Nah tahun ini Jakarta yang nggak pakai nilai, heboh juga kan gitu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah adalah stigma orang terhadap sekolah favorit dan untuk masuknya pakai nilai yang tinggi. Maunya seperti itu. Maunya seperti itu. Karena itu dari dulu, dari zaman saya kan begitu. Betul, dari zaman kita semua dulu ya, pakai NEM dulu. Tahun lalu masih pakai UN DKI, karena kan ada UN, jadi nggak bisa pakai nilainya kan gitu. Nah, jadi kalau yang sekarang sudah sesuai dengan Permendikbud nih, dari sisi tidak menggunakan nilai. Jadi memang membuka sekolah negeri untuk siapa saja. Jadi ada anak pinternya, ada anak yang biasa-biasa aja, ada anak kurang pinter, harus dilayani di sekolah negeri.